Gencatan senjata seharusnya membawa kelegaan, tetapi Israel harus menghukum Hamas dengan dugaan serangan Hamas dengan menjatuhkan 120 amunisi untuk menghancurkan terowongan 6 km, sebuah tindakan penghancuran skala besar di tengah jeda kemanusiaan. Kita akan membahas apakah kepentingan politik domestik Israel jauh lebih rapuh daripada gencatan senjata itu sendiri. Jika kalian setuju Hamas harus dihukum di dalam terowongannya sendiri, silahkan like dan komen video ini. Pada Minggu, 2 November 2025, pasukan pertahanan Israel, IDF, melancarkan serangan udara skala besar di Gaza. Dalam pernyataannya, IDF mengklaim menyasar target-target Hamas di jalur Gaza Selatan. Mereka menyebutkan bahwa berbagai artileri termasuk pesawat tempur telah menyerang puluhan fasilitas milik Hamas, termasuk lokasi penyimpanan senjata, instalasi militer, dan posisi peluncuran. IDF juga menjatuhkan lebih dari 120 amunisi untuk menghancurkan terowongan bawah tanah sepanjang 6 km milik Hamas. Serangan ini dilakukan setelah dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh kelompok Hamas pada hari yang sama. Militer Israel melaporkan bahwa 2 tentaranya tewas akibat serangan rudal anti-tank yang dilancarkan oleh Hamas serta tembakan terhadap pasukan yang sedang membongkar infrastruktur di Rafah. Pejabat militer Israel menyebutkan bahwa sedikitnya 3 insiden serupa terjadi pada hari itu yang menjadi pemicu serangan balasan. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, memerintahkan militer untuk bertindak tegas terhadap target-target di jalur Gaza serta menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut. Hingga kini belum ada faksi Palestina yang mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sementara itu, Brigade Al-Qassam dari Hamas menegaskan komitmennya terhadap gencatan senjata di seluruh jalur Gaza dan membantah adanya insiden atau bentrokan di Rafah. Mereka menyebut Rafah sebagai zona merah yang berada di bawah kendali tentara Israel. Brigade Al-Qassam mengklaim bahwa komunikasi dengan unit-unit terakhir mereka di wilayah tersebut terputus sejak pertempuran kembali pecah pada Maret 2025. Mereka tidak dapat memastikan apakah para pejuang masih hidup atau sudah tewas sehingga tidak dapat mengaitkan atau mengonfirmasi peristiwa yang terjadi di daerah tersebut. Di sisi lain, anggota Biro Politik Hamas, Izzat Al-Rish, menekankan komitmen Hamas terhadap perjanjian gencatan senjata dan menuding Israel sebagai pihak yang terus melanggar perjanjian serta menciptakan alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Beberapa jam setelah serangan udara yang menewaskan 26 warga Palestina, militer Israel mengumumkan bahwa gencatan senjata telah dilanjutkan. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata masih berlaku dan yakin bahwa pimpinan Hamas tidak terlibat dalam pelanggaran tersebut. Sebelumnya, Hamas dan Israel telah mencapai kesepakatan gencatan senjata melalui perundingan di Doha yang dimediasi oleh Qatar dan Amerika Serikat. Seruan untuk menghancurkan Hamas datang langsung dari dalam Israel sejak negara tersebut menyetujui kerangka gencatan senjata pada Jumat, 10 Oktober 2025. Kerangka tersebut menetapkan jeda operasi militer selama 24 jam dan mengatur proses pembebasan sandera dalam jangka waktu 72 jam berikutnya. Seruan dari Bezalel Smotrich mencerminkan tekanan kuat dari sayap kanan dalam koalisi yang berkuasa. Bersama Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, Smotrich menekankan 2 tuntutan yang dianggap tak dapat ditawar, pengembalian semua sandera dan penghapusan total kekuatan Hamas, baik secara militer maupun politik. Ben-Gvir bahkan melontarkan ancaman serius bahwa pemerintahan saat ini dapat dijatuhkan jika tujuan tersebut tidak tercapai, menimbulkan pertanyaan tentang kelangsungan dan stabilitas kepemimpinan koalisi. Pernyataan mereka menimbulkan keraguan publik terhadap rencana 20 poin yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mencakup tata kelola Gaza dan nasib persenjataan Hamas. Di sisi lain, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menegaskan bahwa pemerintah telah menyetujui kerangka untuk membebaskan seluruh sandera, termasuk mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Pernyataan ini menandakan komitmen negara terhadap upaya pemulangan warga yang selama ini ditahan. Sementara itu, dari kubu Hamas di pengasingan, pemimpin Khalil Al-Hayya menyatakan bahwa pergerakannya menerima jaminan dari Amerika Serikat dan para mediator internasional bahwa konflik akan dihentikan, memberikan harapan akan berakhirnya permusuhan jika kesepakatan ditegakkan. Di Gaza, pengumuman gencatan senjata disambut dengan euforia dan rasa syukur. Warga turun ke jalan, berpelukan, dan menangis haru, menandai jeda yang sangat dinanti dari kebrutalan yang berkepanjangan.
Keluarga-keluarga yang selama ini hidup dalam kecemasan karena anggota keluarga mereka menjadi sandera meluapkan perasaan lega. Hari itu menjadi momen penuh emosi, campuran antara syukur, duka bagi yang kehilangan, dan harapan untuk masa depan yang lebih aman. Secara keseluruhan, pernyataan keras dari Smotrich dan ancaman Ben Gvir menambah ketegangan politik domestik di Israel, mengaburkan prospek implementasi penuh rencana diplomatik yang digaungkan oleh pihak-pihak internasional. Sementara ada perayaan dan harapan di Gaza atas jeda pertempuran, dinamika politik internal Israel menunjukkan ketegangan antara upaya diplomatik dan tuntutan keras dari sayap kanan yang menuntut tindakan tegas terhadap Hamas. Ini adalah sebuah dilema yang dapat menentukan arah konflik dan proses perdamaian selanjutnya. Pejamkan mata sejenak lalu buka lagi. Konflik yang tampak mereda di permukaan justru membuka babak baru yang penuh ketidakpastian. Setelah pengumuman kerangka gencatan senjata dan gelombang emosi di kedua sisi, fokus bergeser cepat ke bagaimana keputusan tersebut akan diterjemahkan menjadi kebijakan nyata dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari warga sipil serta stabilitas politik di kawasan. Di dalam negeri Israel, reaksi publik terpecah. Beberapa menyambut kabar pembebasan sandera sebagai keberhasilan diplomasi dan operasi intelijen, sementara yang lain merasa khawatir bahwa janji untuk menghancurkan Hamas sepenuhnya akan memaksa negara kembali ke siklus kekerasan yang berkepanjangan. Rencana 20 poin yang diajukan oleh Presiden AS menjadi titik fokus perdebatan. Bagaimana mekanisme tata kelola Gaza akan dijalankan? Siapa yang dipercaya untuk mengawasi pembatasan persenjataan? Bagaimana hak asasi warga sipil akan dijamin selama transisi? Pertanyaan-pertanyaan ini segera menjadi bahan negosiasi dan perundingan teknis antara diplomat Israel, perwakilan negara mediator, dan organisasi internasional. Di arena diplomasi regional, negara-negara tetangga mengamati dengan cermat. Mesir dan Qatar yang selama ini berperan sebagai saluran negosiasi menilai implementasi kesepakatan sebagai ujian kredibilitas mereka. Negara-negara kawasan khawatir bahwa kegagalan melaksanakan poin-poin kunci seperti jaminan keamanan lintas perbatasan dan mekanisme verifikasi persenjataan dapat memicu gelombang ketidakstabilan yang melampaui perbatasan Gaza. Di sisi lain, kekuatan global memberikan sinyal dukungan bersyarat. Mereka menyambut pembebasan sandera, tetapi menekankan bahwa solusi jangka panjang memerlukan langkah politik yang inklusif, bukan hanya pendekatan militer. Sementara itu, laporan awal dari lapangan mulai mendokumentasikan kerugian sipil, kehancuran tempat tinggal, serta dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional. Dokumen-dokumen ini kemungkinan akan menjadi bahan perdebatan politik dan hukum di kemudian hari. Tekanan ini menambah lapisan kompleksitas pada keputusan yang harus diambil oleh para pemimpin, menuntut kemenangan total bisa berarti biaya hukum dan diplomatik yang mahal. Akhirnya, narasi pasca gencatan senjata bukan hanya tentang strategi militer atau politik. Ini adalah urusan kehidupan yang harus dipulihkan, infrastruktur yang harus dibangun kembali, kepercayaan yang harus direkonstruksi, dan harapan yang harus dijaga. Di tengah nada optimisme yang muncul sesaat, tugas terbesar bagi pemimpin regional dan internasional adalah menyusun langkah nyata yang mengubah jeda kekerasan menjadi peluang untuk perdamaian yang berkelanjutan, bukan sekadar jeda yang menunda kekerasan berikutnya. Jelas semakin terlihat bahwa Israel sangat serius dalam upayanya untuk menghancurkan Hamas. Seharusnya Hamas mempertimbangkan untuk menyerah sebelum kesabaran Israel benar-benar habis. Dan inilah realitanya. Di tengah euforia singkat pembebasan sandera, ketegangan politik Israel meledak. Para menteri garis keras menuntut penghapusan total Hamas. Ancaman mereka membuktikan bahwa tujuan perang Israel melampaui pembebasan sandera. Ini adalah tentang perubahan rezim total. Dan, apakah dunia harus menoleransi tuntutan sayap kanan Israel untuk menghukum semua anggota Hamas, jika harga yang harus dibayar adalah kehancuran permanen prospek politik di Gaza? Sampaikan pandangan Anda. Manakah yang lebih berbahaya bagi perdamaian, roket Hamas atau ancaman politik dari dalam koalisi Israel?